Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar kalian semua? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah, kalian semua baik, sehat, dan luar biasa. Semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan ini nanti, kita akan membahas tentang beriman kepada Allah saja terlebih dahulu. Nah, anak-anakku sekalian, setelah nanti Ibu selesai menyampaikan materi tentang beriman kepada Allah, diharapkan kalian nanti mampu melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah yang ada di rumah atau di sekitar rumah kalian maupun yang ada di sekolah sebagai upaya untuk mengenal bahwa Allah itu ada. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita akan membahas tentang beriman kepada Allah. Iman. Tentunya kalian masih ingat pembelajaran kelas 1. Iman menurut bahasa itu artinya adalah yakin atau percaya. Ya, yakin atau percaya. Iman kepada Allah berarti kita yakin atau kita percaya kepada Allah. Orang yang yakin atau orang yang beriman kepada Allah itu disebut mukmin. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada Allah disebut sebagai kafir. Beriman kepada Allah itu harus dibuktikan dengan suatu perbuatan. Bagaimana cara kita membuktikan kalau kita ini beriman kepada Allah, atau gimana cara menunjukkan kita atau menunjukkan iman kita kepada Allah? Cara menunjukkan iman kepada Allah diantaranya pertama, kita harus melaksanakan segala ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, kita harus menjaga keikhlasan. Yang ketiga, tentu kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa yang besar. Yang keempat, kita selalu memiliki kesadaran bahwa Allah itu ada dimanapun kita berada, dan Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Itulah cara kita menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam kitab dikatakan sebagai awaluddin ma'rifatullah. Apa artinya? Awal-awal agama itu mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka semua amal yang kita lakukan ini tidak akan sampai kepada Allah. Jadi mengenal Allah itu sangat-sangat penting. Supaya apa? Amal yang kita lakukan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kalian ada yang mau nanya, gimana Bu caranya kita mengenal Allah? Nah, cara kita mengenal Allah itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita mengenal Allah bisa melalui alam semesta. Yang kedua, kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, kita mengenal Allah melalui Al-Asma'u Al-Husna. Kita akan mulai dari yang pertama tadi, nak, yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Alam semesta termasuk langit dan bumi yang kita pijak, yang kita huni ini, ada tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pastilah ada karena ada yang menciptakan. Siapa kira-kira ya menciptakan ya? Ya, betul, Allah. Allah lah yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini. Alam semesta ini di dalamnya ada
benda-benda seperti, coba apa ini? Apa Bu? Ya, itu adalah gunung. Yang ini, nah itu adalah pasir. Yang ini, itu adalah batu. Bagus. Nah, kalian sudah sebutkan tadi ada pasir, ada gunung, ada batu. Apakah benda-benda tadi itu bisa bergerak, Nak? Dari satu tempat ke tempat lain bisa enggak? Tidak, ya. Dia tidak bisa bergerak. Apakah benda-benda tadi bisa tumbuh dari kecil terus lama-lama bisa menjadi besar? Ya, tidak. Apakah benda tadi bisa berkembang biak dari satu lama-lama jadi banyak? Tidak juga. Nah, karena benda-benda tadi tidak bisa bergerak, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang biak, maka benda-benda tadi disebut sebagai benda mati. Jadi benda mati itu benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bertumbuh, dan tidak bisa berkembang biak. Sekarang coba perhatikan yang ini. Apa ini? Ya, ini adalah manusia. Kalau yang ini adalah hewan. Kalau yang ini adalah tumbuhan. Nah, kalau benda-benda yang barusan kalian ketahui ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, itu bisa enggak, Nak, bergerak? Bisa, iya bisa. Bisa enggak dia itu tumbuh dari kecil terus bisa menjadi gede gitu? Bisa. Bisa enggak dia berkembang biak dari satu bisa menjadi banyak? Bisa. Nah, karena benda-benda yang telah kalian sebutkan tadi bisa bergerak, bisa bertumbuh, bisa berkembang biak, bisa bernafas. Nah, itu disebut benda hidup atau makhluk hidup. Nah, baik benda mati maupun benda hidup, semua itu adalah Allah yang telah menciptakannya, Nak. Allah sebagai sang pencipta itu disebut dengan Khalik. Khalik itu artinya sang pencipta. Sedangkan yang diciptakan Allah itu disebut makhluk. Nah, di alam semesta ini tadi, segala sesuatu yang terjadi ataupun segala sesuatu yang tidak terjadi, itu semua kehendak Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kehendak Allah. Dan Allah dalam menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pun tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu contoh. Karena bagi Allah menciptakan segala sesuatu itu sangatlah mudah. Bila Allah berkehendak, Allah cukup berfirman, kun fayakun. Artinya jadi, maka jadilah yang dikehendaki Allah. Nah, Allah pun juga memiliki sifat jaiz. Apa itu jaiz? Jaiz itu wenang atau hak mutlak Allah. Misalnya aja kalau Allah itu mau memberikan surga kepada hambanya yang beriman dan memberikan sanksi kepada hambanya yang ingkar, itu merupakan kewenangan Allah, kebebasan Allah. Kebebasan Allah. Manusia tidak bisa sedikit pun ikut bercampur tangan dalam urusan ini. Itu hak mutlak Allah. Nah, adanya alam semesta beserta isinya tadi, Nak, itu menunjukkan bukti-bukti keberadaan Allah. Kita lanjut yang kedua. Kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Melalui apa, Nak? Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Di dalamnya itu berisi kumpulan-kumpulan firman-firman Allah. Dan Al-Quran ini merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah yang Esa. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat yang pertama, yang bunyinya,
sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Selain surah Al-Ikhlas, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah dan pencipta segala sesuatu, yaitu Quran surah Al-An'am ayat 102 seperti berikut ini. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nah, anak-anak, itu tadi cara mengenal Allah melalui Al-Quran, ya. Sekarang kita lanjut mengenal Allah melalui Al-Asma'u Al-Husna. Manusia itu mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Untuk mengetahui sifat-sifat Allah itu melalui apa? Melalui nama-namanya yang baik dan indah. Nama-nama Allah yang baik dan indah disebut dengan Asmaul Husna atau Al-Asma'u Al-Husna. Kata ini berasal dari bahasa Arab. Dari kata apa? Dari kata Al-Asma'u artinya nama-nama. Dan kata Al-Husna artinya indah atau baik. Jadi Al-Asma'u Al-Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Atau nama-nama yang indah dan baik bagi Allah, boleh juga seperti itu. Nah, anak-anakku, Asmaul Husna itu ada di dalam Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran. Jumlahnya banyak, tapi yang terdapat dalam Al-Quran yang dikenalkan dengan kepada manusia itu ada 99 nama. Kalian semua banyak yang sudah hafal, Ibu yakin, karena pernah Ibu dengar kalian suka menyanyikan Asmaul Husna ini ketika kalian bersama teman-teman kalian bermain di luar kelas. Namun yang akan dibahas di sini 3 saja, nak. Yang pertama adalah Al-Basir, yang kedua adalah Al-Adl, dan yang ketiga adalah Al-Adim. Masuk yang pertama yaitu Allah Al-Basir, artinya Allah Maha melihat. Allah itu dapat melihat baik yang gaib maupun yang nyata. Allah dapat melihat yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah dapat melihat yang kecil maupun yang besar. Allah juga dapat melihat apa saja yang tidak bisa dilihat oleh makhluknya. Karena penglihatan Allah itu tidak terhalang oleh suatu apapun. Kalau kalian itu yakin, beriman bahwa Allah itu Al-Basir, Allah Maha melihat, kita akan senantiasa berusaha untuk berperilaku yang baik. Kita akan senantiasa jaga perilaku kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, Allah Al-Adl, artinya Allah itu Maha Adil. Di hadapan Allah, manusia itu sama derajatnya. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Keadilan Allah terhadap makhluknya ini meliputi segala hal, baik masalah keduniaan ataupun masalah akhirat. Dan yang ketiga yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yang itu ya Adim atau Al-Adim, artinya Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah tidak
perlu sekutu dalam menciptakan segala sesuatu. Justru Allah lah yang memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Nah, keagungan Allah ini bisa dibuktikan dari ciptaan-ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Sekianlah tadi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita akhiri dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu tutup, ingat nak, Ibu kasih tugas untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti tentang pembelajaran yang telah Ibu sampaikan baru saja. Maka tugas kalian adalah mengerjakan tugas mandiri 1 halaman 17. Saya ulang, tugas mandiri 1 halaman 17. Baik, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.